pekerjaan berat sebenarnya sekarang ini, residu yang 10 tahun ini berat, Pak, bersihinnya. Berat banget. Jaksa, KPK, polisi itu membersihin residu yang 10 tahun ini berat sekali. Ini sekarang orang-orang yang menjabat ini banyak sekarang dipanggil-panggil, ditanya-tanya ke dosa-dosa orang masa lalu loh. Ini saya nggak ngerti, mereka bisa nggak menjabarkan perintah Pak Prabowo itu dia sangat serius untuk kemudian melakukan penindakan supaya pertumbuhan ekonominya 8%. Karena 8%, indeks persepsi korupsinya harus 67. Ketika Anda memulai sesuatu peristiwa pidana yang menyinggung integritas, itu berikutnya itu akan ikut tuh. Kebohongan, penipuan, terus mendukung orang-orang yang tidak berintegritas, anak belum cukup umur dicalonin jadi wapres, itu ngikut gitu loh semua. Berasa TikTok kita mau TikTok lu sama deh kalau kita scroll. FYP-nya sama ya. Lu lihat nggak di TikTok sekarang anak-anak bilang, untuk apa sekolah? Nggak sekolah juga bisa jadi presiden. Bahaya nggak tuh kayak gitu? To the point aja. Halo Sobat Sindo, di tengah kegaduhan ijazah Jokowi, suara lantang datang dari mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Apa yang membuatnya kini menggema? Tidak hanya ijazah Jokowi, kita juga akan bicara soal wajah penegakan hukum, di mana KPK dinilai kehilangan taji. Sementara, Kejaksaan Agung kini justru tampil memuji. Bersama saya Ike Kesuma. Dan saya Gai Parto Sigit. To the point aja. Kita kupas tajam bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Yap, thank you. Halo Mas Bang Eka. Saud, apa kabar? Terima kasih Mas Eka, terima kasih Mas Gaib, terima kasih. Ini pecinya ini emang ciri khas banget ya. Ciri khas banget kalau Ya, Bang ini Saud. kedinginan aja nih. Bang Saud, dalam beberapa waktu terakhir, Ya. Bang Saud mulai kencang berpendapat soal ijazah Jokowi. Kenapa ini mulai disuarakan oleh Bang Saud? Gibran enggak? Belum. Oh, belum. Baru Jokowi ini yang Nah, sampai. makanya judulnya ijazah. Ya. Ijazah anak sama bapak. Wah, ijazah anak sama bapak. Jadi sebenarnya baru munculnya baru ya, tapi sebenarnya kalau dari awal mulai dari ketika Bambang Tri menulis buku Jokowi Undercover, walaupun itu saya nggak dapat hard copy-nya ya, soft copy-nya ya, itu menjadi menarik karena apa? Coba dicek ya, bagi pemirsa semua kalau ada waktu, klik aja di situ Saud Situmorang mendongeng di PAUD. PAUD tuh PAUD belum SD, di bawah TK tuh PAUD tuh. Saya tuh di KPK itu 4 tahun tuh kerja saya itu selain menjarain orang, itu saya mendongeng di depan PAUD. Bagaimana membangun nilai kejujuran, kebenaran, keadilan. Gue bawa boneka tuh, gue cerita tuh bagaimana ngedongeng gitu ya. Terus apa dong tujuannya kalau nggak tujuannya adalah membangun integritas mulai dari anak paling kecil. Terus nanti masuk ke kampus, saya bikin namanya Festival Integritas Kampus. Ya. Itu lebih keren lagi. Kita minta kampus cerita, lu apa aja dosa lu. Mereka bilang, gue minta duit sama ibu gue nggak beli buku. Gua nyontek, gua ini skripsi apa segala macam, itu semua ada gitu loh. Terus kemudian, jadi ketika kemudian cerita bukunya Bambang Tri itu bicara tentang, itu kan bicara ijazah SD, SMP segala macam di situ. Ya. Saya kayak seperti diingat aja ke belakang, cuman saya masih menahan diri, ya kayak ini Saud kayak kehilangan topik gitu. Tapi setelah saya lihat kembali lagi yang saya kerjakan ke belakang bahwa sebenarnya tujuan kita adalah di dalam membangun integritas itu yang paling sulit di KPK, menjaga integritas juga paling sulit di KPK, justru menjarain orang gampang di KPK. Ketemu dua bukti ya nggak bro? Ya. Ini kan kita kayak nembak di kebun binatang aja nih sebenarnya. Betul. Ya kan? Banyak kok itu semua itu. 5.000 surat, aku sering mau gue cerita waktu itu. 5.000 surat itu kalau gue telitiin, pasti ketemu itu. Nah tapi membangun integritas ini susah gitu loh. Makanya ketika kemudian saya melihat, ini Rismon kok kayaknya sendiri ya. Dari 200 juta rakyat Indonesia, Rismon, Michael Sinaga, Bonatua, Silalahi, terus kemudian Tifa, Roy. Kok kayaknya nggak ada orang lain gitu loh. Ya. Padahal ini yang dikerjakan sama dia ini bahasa formil materialnya kita nggak ada keraguan. Bahwa sebenarnya memang potensinya sangat besar. Bahwa itu memang, iya kalau bahasa saya itu, kalau asli, tunjukin. Kalau palsu akui. Oke, kamu nggak ngaku, kita nggak perlu pengakuan. Biasa di KPK juga.
koruptor nggak pernah ngaku, tapi kita bisa buktikan bahwa itu palsu kan gitu. Ya. Nah jadi maksud saya, ketika kemudian orang bertanya, saya pun jadi ikut-ikutan ngundang Rismon ngomong juga. Kayaknya, ya, jadi maksud saya gini, kalau kemudian persoalan negeri kita ini adalah indeks persepsi korupsi 37, barusan saya ngomong di lembaga pengembangan ekspor, mereka dikasih beban PDP 30% APBN itu kan berat. Sementara kita tahu kan lembaga pengembangan ekspor kita di masa lalu tuh ekspor fiktif segala macam sampai triliun-triliunan gitu. Kayaknya aku bilang, kita bicara tinggi-tinggi, tapi kok kita nggak basic ke bawah menjaga integritas bangsa. Karena gini, ketika Anda memulai sesuatu peristiwa pidana yang menyinggung integritas, itu berikutnya itu akan ikut tuh. Ya. Kebohongan, penipuan, terus mendukung orang-orang yang tidak berintegritas, anak belum cukup umur dicalonin jadi wapres, itu ngikut gitu loh semuanya. Sebenarnya ujung di depan ini adalah perilaku yang menyamarkan dirinya sendiri yang menurut saya, ya kok saya sekian tahun itu banyak bicara membangun mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Membangun integritas. Membangun integritas kok kemudian menentukan kayak gini aja kok susah banget gitu. Nah itu sebenarnya akhirnya saya ngomong gitu lah. Tapi kan benar atau tidak, palsu atau tidak ijazah mantan Presiden Jokowi, kan udah nggak penting lagi sebenarnya ke depan. Itu satu. Yang kedua, jadi apa sih yang dicari sebenarnya dari teman-teman ini untuk terus mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi meskipun pihak UGM udah bilang ini asli? Kurasa TikTok kita sama TikTok lu sama deh kalau kita scroll. FYP-nya sama ya. Lu lihat nggak di TikTok sekarang anak-anak bilang, untuk apa sekolah? Nggak sekolah juga bisa jadi presiden. Bahaya nggak ada kayak gitu? Lepas itu benar atau enggak itu anak-anak itu ngomong ya. Tapi udah begitulah sekarang. Terus Mas Gue bilang, udahlah Bang Saud, maafin aja. Ini bukan soal memaafkan, bro. Ini soal bagaimana kita ke depan sejarah Republik ini gitu loh. Meskipun secara undang-undang syarat untuk menjadi presiden cukup hanya lulusan SMA ya Bang ya? Ya, tetapi kan kita nggak bicara pidana itu kan sebenarnya nggak bisa Anda ngitung pidana itu sampai 1000 kesalahan baru kita menghukum orang gitu. Nggak begitu pidana kan. Satu aja Anda melakukan pelanggaran itu peristiwa pidana sebenarnya. Dan Anda harus bertanggung jawab di situ gitu. Jadi kalau kembali lagi, jadi bukan soal sebenarnya saya bilang dampak dari paternalistik terus kemudian memberi contoh terus integritas itu berpengaruh terhadap lingkungan bagaimana membangun kebenaran, keadilan, kejujuran dan seterusnya itu kan nggak gampang buat anak-anak. Itu saya bilang tadi di TikTok anak-anak kecil udah ngomong-ngomong kayak gituan gitu. Entah diajarin bapaknya atau enggak, pokoknya faktanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita clearkan. Ketika Anda tidak melakukan suatu pertanggung jawab dalam kaitan identitas Anda yang menyangkut integritas Anda harus bertanggung jawab di situ. Dan saya lihat orangnya itu aja gitu loh. Nah, tapi belakangan ini dengan ada istilah apa ya? Ada istilah orang besar. Ada yang bilang gitu kan, orang besar di belakang ini. Nah, saya bilang, aku ditanya kemarin salah satu podcast, Bang Saud katanya ada orang besar. Ada. Banyak orang itu, orang berjiwa besar. Orang berjiwa besar tuh sekarang ada di Australia satu tuh ngaku lagi nyetirin siapa tuh, ya kan? Lagi nyetirin anak wapres tuh kan? Nah, itu orang berjiwa besar. Terus kemudian ada lagi satu Subhan, ya itu orang berjiwa besar. Terus ada lagi sekarang mulai mendatangi Rismon mengakui, gue tahu bahwa dia pernah kos di sana cuma 2 tahun. Itu orang-orang besar. Besar dalam pengertian jiwa. Jiwanya yang besar, itu ada banyak. Itu yang mendukung mereka. Saya tanya sama si Bonatua Selai, ke Solo itu siapa yang bayar? Siapa yang nyuruh? Enggak, aku pergi sendiri pagi-pagi, kami berangkat subuh-subuh pakai mobil, nggak ada yang biayain saya. Begitu juga kita tanya. Jadi maksud saya, ada sebuah gerakan besar, jiwa besar yang sedang bergerak, yang saya bilang itu value, kita pernah cerita cerita swarming itu, bahwa ada satu kelompok orang memiliki jiwa yang sama. Kan Rismon sama Roy sama namanya Tifa itu kan nggak tahu-tahu ketemu aja gitu, mereka nggak pernah janjian kan. Nah sekarang rakyat kita sudah mulai seperti itu, dan yang saya sayangkan tuh lambat gitu, lambat banget kita untuk. Jadi kita ini selama ini hanya nonton aja deh. Ini TV swasta juga baru mulai lagi aja nih kan gitu kan. Sampai kapan Bang ijazah ini, polemik ini akan selesai? Kalau saya bilang sih kemarin aku tanya
sebenarnya Pak Presiden sudah bikin tim aja. Bikin tim kemudian diklarifikasi. Either nanti itu mau dimaafkan atau enggak itu soal lain. Tetapi harus ada satu proses yang meyakinkan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan. Soal nanti itu mau dimaafkan atau enggak itu soal lain. Tapi jangan dibiarkan gitu. Artinya Bang Saud yakin di sini ada potensi pelanggaran pidana? Oh ya ada dong. Itu kan masa kita harus baca lagi buku yang tebal segini itu. Ya kan? Dari skripsi aja udah banyak pertanyaan kan. Dari banyak lah. Jadi saya melihat malah kalau satu pembenaran dikasih gitu ya. Contohnya dia upload yang dari partai apa tuh yang upload ke media tuh. Ya, ini ijazahnya supaya kamu bisa lebaran gitu kan. Betul. Tapi di bawahnya itu langsung kelihatan kebohongannya itu lebih dari 5 muncul. Setiap Anda ngasih satu, karena ini kan bahan nggak benar. Kalau bahan Anda benar, dia nggak akan muncul kebohongan yang lain. Tapi ketika Anda memberi barang yang nggak benar, itu kebohongan yang lain akan muncul. Sama yang dia bilang katanya KKN di mana itu kan. Ya. Muncul lagi kebohongan lain kan. Ada lampu Petromax jatuh lah segala macam itu. Bingung kan. Terus kemudian gitar katanya listrik nggak ada di sana. Kan muncul lagi kan kebohongan-kebohongan. Jadi makanya saya bilang, sebelum nanti ini bertambah banyak kebohongan-kebohongan itu. Dan mesti nunggu 1000 kebohongan. Jadi saya bilang sulit. Setelah bapaknya, sekarang mempermasalahkan anaknya. Apakah ini dendam atau apa sih yang dicari sebenarnya? Ini banyak pertanyaan gitu kan. Sebenarnya apa sih yang dicari sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini? Kalau aku bilang ini sejelek-jeleknya Pak Harto, Pancasila berfungsi. Kita ini produk Pancasila loh ini. Iya benar. Produk P4 ya. Produk P4 kita ini. Walaupun ada hanya digambar di dinding gitu kan. Artinya apa? Wah, nggak bener kali ya kayak gitu ya. Bos sekolah juga susah gitu. Nggak kayak gitu deh. Jadi artinya jangan disalahkan bahwa kalau kemudian ada sebuah nilai yang berkembang, yang saya bilang nilai besar, berjiwa besar itu, untuk kemudian, itu jangan dimatiin bro. Buat tinggal ini podcast kalau itu. Nggak boleh matiin itu. Ini Anda bayangkan nggak Indonesia 2045? Kalau kita kayak begini terus. Ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di dunia luar itu bro, kita mau ekspor keluar itu sekarang itu, yang dia tanya itu pertama itu, kamu sustainable nggak? Jadi bahasa sederhananya itu, even pedagang sayur di pasar, dia tuh diminta bicara sustainable. Kalau bisa, kamu beli sayur di pasar, jangan beli sayur yang ada antibiotiknya, jangan pestisida ada atau pestisida. Udah orang udah kayak begitu. Ibu-ibu di pasar tuh udah mulai mikir gitu. Bagaimana Anda mengatakan ijazah palsu itu sustainable? Itu tidak sustainable. Dan lagi-lagi integritas itu sangat dibutuhkan. Oh iya, itu hantaman utamanya dalam sustainable. Makanya kita kan hancur, kita indeks persepsi korupsi 40 jatuh ke 34 karena kita nggak sustainable, undang-undang KPK diganti kan, jatuh ke 34 kan. Nah, isu sustainable itu isu yang udah menginternasional. Pokoknya you nothing if you not sustainable. Emosi lu mesti stabil, tenang, kalem, membantu teman, mengingatkan teman, bersaing dengan baik. Kalau sesama-sama pabrik tahu justru bukan mematiin pabrik tahu yang sebelah. Itu kan nilai-nilai internasional yang sudah dibangun di luar, which is itu kita diingatkan oleh Uni Eropa terhadap kita. Yang Sri Mulyani nggak bisa apa-apa karena dia konflik of interest. Nah kita berharap Menteri Keuangan baru nih, ya kan? Dia nggak bisa apa. Bang, mungkin kita udah terlampau sering melihat sesuatu itu jual beli barang sehingga kita lupa dengan yang namanya menjaga nilai. Sehingga apa yang dilakukan teman-teman Rasul dan kawan-kawan itu dianggap sesuatu yang sia-sia gitu. Itu kali mungkin yang terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya kalau saya lihat dalam hatinya mereka mengakui kok. Kita semua kita nih ruangannya ada 10 orang ini. Cuman balik mana sah? Antar gua dipanggil Parcok lagi sampai gua kata. Benar enggak? Jadi akhirnya itu yang membuat semua ya sudahlah. Hanya berbicara dalam hati saja gitu ya, Bang. Bener enggak? Bener enggak? Bang, gua kameramen bener enggak? Ada kecilnya dia. Iya. Kalau bicara dari hati kecil. Udahlah biar aja itu urusan dari Rismon. Tiap hari maki-maki Tito ya kan. Iya. Tapi maksud saya gini loh.
kalau memang kita bicara bahwa membangun peradaban baru dalam pengertian mimpinya Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, which is itu bicara sustainable, which is itu sudah berisi 26 kali pidato anti korupsi per hari ini, Ya. ya kan? Itu kan sebenarnya omongan itu buat siapa itu? Yang menyebarkan ijazah palsu dong, benar omongan, bukan buat kita kan? Iya. Omongan Prabowo itu, awas lu ya, gua kejar lu kemana aja, siapa lu? Emang kita siapa? Buat orang-orang itu dong. Buat pejabat termasuk yang ketika dia menjabat melakukan tindak pidana. Jangan lupa kedaluarsanya 18 tahun loh peristiwa pidana ini. Yang pasti bukan buat rakyat, kan rakyat tidak ngambil duit negara. Iya, makanya omongan itu bukan. Makanya saya bilang, ini gimana sih? Ujuk-ujuk Noel kena gitu kan. Itu kan omongan untuk Noel kan, bukan untuk kita. Kan gitu, berarti Noel nggak denger gitu loh. Nah, gimana? Bang, oke, ijazah satu hal. Yap. Ya. Satu hal ya. Ya. Tapi kan kita pemberantasan korupsi ini kan juga tergantung dari lembaga yang melakukan pemberantasan itu. Sementara sekarang kita lihat banyak kasus di KPK yang ada kasus orang udah dipanggil berkali-kali, Tapi belum ada tersangka. Makanya di situ saya mau coba di dalam teori strategi itu kan lagi-lagi nilai tadi kan. Kan yang paling tinggi sebenarnya nilai. Ya. Nilai gua nggak terima ijazah palsu. Nilai gua nggak terima korupsi. Nah, yang lain-lain itu, ya ini kan bicara manajemen nih. Ya. Strategi, gaya, jelas dong. Kalau yang ini kan presidennya sekarang dengan sebelumnya baik value dan gayanya beda banget gitu. Nilai di kepalanya juga beda banget lah. Bacaannya beda juga. Beda. Kemampuannya apalagi kan gitu kan. Jadi maksud saya kalau ada strategi yang berbeda, kejaksaan kasih kerja yang kenceng, KPK-nya nggak mampu, atau memang ada pertimbangan lain yang memungkinkan dia nggak capable di situ, ya aku lebih cenderung mengatakan stylenya Prabowo untuk mendelegasikan satu institusi lebih dominan dari yang lain. Walaupun sebenarnya nggak boleh begitu. Saya selalu mengatakan tiga-tiga ini harus sharing check and balance. Hari ini kan juga ada satu lagi kasus yang soal energi di Kalimantan ya. Ya kan? Melibatkan salah adiknya satu Jika, adiknya mantan wapres ya. Ya, itu dikasihkan itu polisi kan. Polisi. Ya, nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang maksud saya adalah tiga-tiganya ini memang harus saling menggunakan imajinasinya untuk bekerja. Nggak mesti harus diperintah-perintah juga dong. Ya, 8.000 surat di KPK itu lu kerjain dong. Jangan lu pikir-pikir itu orangnya Jokowi, orangnya siapa gitu. Lu dalemin aja gitu. Ya kan, sama juga yang di kejaksaan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya perintah dari presiden itu udah jelas. Yang ngejar-ngejar itu kan bukan Prabowo kan. Lu yang bertiga, lu kejar-kejar. Jangan lu gua yang ngejar, tapi dia nggak bisa jabarin gitu loh. Ya, padahal kalau kita dengar Presiden Prabowo itu setiap beberapa acara kerap kali Aku mengatakan hitung udah 26 kali, bro. 26 kali yang 26 kali sampai Bang terakhir Sabito. di depan PKS itu 26 Iya, bro. betul. Itu 26 kali. Jadi itu buat mereka bertiga ini nih. Yang KPK kerjain tuh polisi-polisi yang korup. Ya kan? Nah, yang polisi kerjain tuh yang KPK korup. Itu kan ada pimpinan KPK belum selesai sampai sekarang. Udah 2 kali gua ke sono. Mana tuh Bang orangnya? Nggak tahu. Main badminton kali? Ya kan? Begitu juga yang kejaksaan. Mereka sering check and balance gitu. Sampai kita nanti memutuskan hanya satu badan aja yang memberantas korupsi. Ini sebenarnya 3 ini, dia harus bekerja. Itu udah perintah presidennya. Kan nggak mungkin presiden yang ngejar-ngejar. Apa yang menghambat 3 ini untuk melakukan eksekusi sesuai dengan perintah? Kalau dulu kan mungkin presidennya flamboyan, diam. Oh ini kan udah di setiap pidato dia selalu pidato ngomong. selalu menyebut. Makanya kalau di pas saya di KPK oleh Presiden Prabowo, gue langsung biasanya ke istana. Pak, Bapak kan tiap hari tuh 26 kali. Tambahin duitnya biar gue kejar ya, biar gue masukin semua itu. Itu di sebelah KPK ada tanah kosong tuh. Ah, iya tanah kosong, kiri kanan kosong Pak. Bikin gedung lagi. Tinggiin aja biar. Nah, maksud saya nggak ngerti mereka bisa nggak menjabarkan perintah Pak Prabowo itu dia sangat serius untuk kemudian melakukan penindakan supaya pertumbuhan ekonominya 8%. Karena 8%, indeks persepsi korupsinya harus 67. Regresi linearnya itu begitu. Ini kan lu sekarang ini cuma 3 poin di atasnya Nepal. Ya. Nepal Bang. Nepal 34 bro. Kita di 3 poin di atas Nepal. Iya 37. 37. Masya Lu Allah. 3 langkah mundur lu negara lu Nepal. Malu-maluin banget kita. Iya.
Nepal tuh kita 37, Nepal 34. Jangan sampai kita 4 tingkat di atas Makanya lu Burundi. udah mau ikut ngerajia parlemen juga lu kurasa perasaan. Nah, karena Bang Saud kan pernah di dalam Ah. di KPK sebagai pimpinan. Kalau melihat ya kalau orang menilai kehilangan taji, apa sih yang membuat itu? Apakah karena revisi undang-undang KPK atau ada hal lain? Sebenarnya pertamanya sih di situ ya, ketika kemudian dia bagian dari pemerintah itu penegasannya, itu mereka udah nggak bisa lagi bermanuver gitu. Dulu aja yang dia bukan bagian dari pemerintah, masih bisa pimpinan KPK dipanggil sendiri, dimarahin, suruh berhentikan kasus gitu. Apalagi sekarang. Tapi sebenarnya sejelek-jeleknya undang-undang, kalau dia punya imajinasi untuk bahwa saya digaji untuk memberantas korupsi, bahwa saya digaji itu sebenarnya gampang kerja gua itu, cuman cari 2 bukti, gua adilin orang ini, bener nggak? Ya hanya 2 bukti yang 2 dibutuhkan, bukti, nggak betul. perlu. Itu yang dikirim oleh orang itu kadang-kadang lebih dari 2 bukti, Pak. Gimana nggak 2 bukti? Orang kadang-kadang istri, saya pernah cerita begitu ya, Mas Goib, ada istri ngirim informasi ke KPK, duit di kamar dipoto, itu udah bukan 2 lagi, itu buktinya udah berapa tuh. Iya. Jadi maksud saya, untuk mencari 2 bukti itu nggak sulit kalau Anda tidak mempunyai framing-framing konflik of interest, background dan seterusnya. Nah, itu sebabnya ketika organisasi ini menjadi sebuah organisasi yang bagian dari pemerintah, dia pun langsung hitung-hitung nih. Begitu lihat orang, ini siapa nih? Ini kabinetnya mana nih? Ini partai politiknya mana nih? Siapa yang ada di belakangnya? Iya, gitu. capek. Waktu abang kayak begitu juga nggak? Ya enggak sama sekali begitu. Karena begini, pertama memang laporan tuh masuk di bawah, ya enggak? Ya. Nanti di bawah tuh mereka pelajarin, ya kan? Kecuali kalau dalam keadaan tertentu laporannya masuk lewat saya gitu. Kan orang kadang-kadang, Bang, ini ada laporan Bang. Biasanya kita nggak pegang, kasih aja ke bawah, lu baca. Nanti saya bisa konflik of interest gitu kan. Ya, betul. Tapi kita juga nggak baca gitu. Tapi lewat dari bawah itu kan nanti yang akan melihat kan bagian pengaduan masyarakat. Siapa yang akan terkait di situ, mereka klarifikasi, kemudian di cross check lagi, sampai mereka bisa memastikan, yuk kita bikin ke pimpinan laporan, kita udah bisa melakukan penyelidikan. Di situ udah pastilah kalau kita menyebut nama, masa gue baca Setia Novanto ketua PDIP, nggak mungkin kan gitu kan, pastilah itu ketua Golkar kan gitu kalau disebutnya. Jadi artinya di situ juga kita udah tahu siapa personnya yang didalamin ketika itu. Tapi kita kan menutup pikiran kita bahwa ini nggak ada urusan sama partai politik. Tapi saat ini bisa nggak ngomong kayak gitu? Karena dia di bawah partai ruling party yang lagi memerintah kan. Iya. Nah, itu sebabnya dari awal kita ragu. Jadi jangan sebenarnya kalau kita katakan hari ini Pak Prabowo dengan 26 kali menyatakan begitu, saya katakan belum keren sebelum dia bikin Perpu KPK dikembalikan seperti yang semula. seperti yang semula. Waktu kasus teman abang nih, Setia Novanto ya sekarang udah bebas ya. Udah selesai itu. Waktu itu ketika nama itu muncul di kasus IKTP ya kalau nggak salah. IKTP. Iya, iya. Itu teman pimpinan tuh langsung merintahin aja, langsung jalan sehingga waktu itu Pak Agus Raharjo dipanggil ke istana. Tapi itu fakta ya? Iya, jadi kan biasanya gini, setelah mereka pertama kan masuknya di penyelidikan ya. Setelah laporan dari masyarakat, pengaduan masyarakat itu kemudian penyelidikan mereka paparan. Baru kita melihat di situ dari bukti-buktinya itu. Bagaimana sepertinya kita bisa nggak masuk ke penyidikan. Ya gitu kan. Enggak, tanpa profiling siapa yang akan di... Oh, di situ udah jelas dong. Oh. Kita udah tuh waktu paparan itu udah kelihatan pasal mana yang mau dikenakan juga ada bukti-buktinya udah kelihatan gitu. Tapi kita nggak menjadi masalah karena itu kan masih di dalam kita. Ya. Nah, ketika dia mulai penyidikan kan publik harus tahu. Nah, di situ mulai tekanan itu muncul kan. Kalau masih di dalam kita kan penyidik, oke lah mungkin beberapa penyidik mulai agak bocor-bocor dikit bisa aja dia ngomong kemana dia, ya kan. Tapi kita masih keep di dalam kan. Tapi penyidikan kan dia harus dijelaskan ke publik, nggak boleh harus terbuka kan. Karena manggil saksi juga kan? Iya, di situ sudah mulai dimulai sebenarnya di situ. Jadi sekali lagi, ketika kemudian proses itu ditentukan masuk ke penyidikan, kemudian dia harus kebuka ke publik, ya itu tekanannya mulailah di situ gitu. Tapi kan kali lagi nggak bisa begitu penyidikan, nggak bisa. Ini kita nggak ada istilah SP3 gitu. Makanya akhirnya, oh kalau begini caranya undang-undang yang kita ganti nih, kan begitu mereka kelola duit yang katanya 11 apa itu? 11 miliar dolar yang Hasto bilang itu kan. Nah itu kita nggak tahu tuh, kita belum dalamin tuh. Duitnya kemana aja tuh? Siapa yang terima tuh? Nah abang pas pengumumin
mengumumkan Setia Novanto itu udah nggak usah, ini kita lapor dulu sama presiden atau lapor dulu sama ketua partai. Apalagi karena itu ketua partai. Kan ada anggota DPR kalau mau nangkep izin dulu sama ketua Izin partai. dulu. Itu langsung aja tuh. Itu maunya kita kan beda. Maunya dia kan begitu. Nggak bisa kayak begitu. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan pasal 21, bro. Langsung tidak langsung Anda nggak boleh berhubungan dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani. Kalau umpamanya kita ngomong dia, kita mulai dalemin, terus kemudian kita ngelapor di Komisi 3, itu kan langsung nggak langsung berhubungan dengan orang yang berperkara kan? Iya kan? Jadi artinya itu beresiko gitu. Jadi pasal itu udah melindungi kita untuk kemudian Anda nggak boleh berhubungan dengan orang-orang yang ada kaitan dengan perkara yang kamu tangani. Siapa itu? Komisi 3, siapa itu DPR, siapa itu partai politiknya, siapa itu keluarganya, umpamanya gitu kan? Atau teman-temannya, kan gitu. Jadi itu yang saya bilang sebenarnya waktu itu kita itu dilindungi untuk bekerja untuk itu, makanya dia form angkatan 1 sampai ke 4 itu indeks persepsi korupsinya naik. Walaupun ada carut marut lah soal cicak buaya 1-2 segala macam itu kan. Sampai akhirnya Setnov diumumkan baru tekanan itu muncul ya. Ya itu sebenarnya sudah mulai bertambah tinggi ketika kemudian kita mulai penindakan kan dia harus ditahan, harus dipanggil. Tekanan yang apa sih Bang yang dirasakan pada saat itu? Di antaranya kan termasuk ya kalau saya secara pribadi nggak mengalami detail itu ya, walaupun ada coba-cobaan untuk orang menghubungi lewat ajudan gue marahin, gue tau lah ini pasti telepon dari mana gitu kan. Karena saya bayangin pasal 21 itu, tapi Pak Agus kan ternyata ngaku dia dipanggil dan seterusnya. Tapi maksud saya, tekanan seperti itu sebenarnya dalam kondisi sekarang itu lebih ringan, bro. Dulu tuh nggak pernah gue denger tuh presidennya ngomong kayak gitu. Pernah nggak lu dengar? Coba deh, lu di media lah itu. Pernah nggak selama 10 tahun menjabat? Ya. Nggak pernah. Aku kejar ya. Soal itu nanti dia apa? Tapi itu kan perintah sebenarnya. Sampai ke ujung dunia. Itu artinya kan apa? Kejar itu. Jangan diam kamu. Iya dong, nggak mungkin lah Pak Prabowo yang ngejar kan gitu bahasa lainnya. Betul. Cuman dia nggak mampu menjabarkan perintah itu. Nah, gitu. Bang, akhirnya pertanyaan kita kan, kenapa kasus haji itu lambat sekali? Ada tekanan apa? Ada obrolan apa sehingga nama-nama udah dipanggil, semuanya bukti udah terbukti segala macam tuh jubir KPK bilang, tapi tidak ada tersangka yang. Atau jangan-jangan karena bukan OTT, jadi karena hanya laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat, jadi akhirnya lamban gitu Bang. 50% yang khusus, 50% yang umum, yang harusnya 82 dengan 9%, 882 dengan berapa persen? Yang jemaah khusus. Yang haji khusus ya. 8%, haji khusus 92%, haji reguler. Diubah jadi 50-50 kan? Ya. 50. Itu kan melanggar undang-undang kan? Betul. Ya. Siapa yang melanggar undang itu? Emangnya eselon 1, eselon 2? Gak mungkin mereka berani melakukan itu. Itu udah clear sih ya. Iya. Ini langsung kejawab loh. Iya juga ya. Iya juga. Nggak mungkin ada. Di undang-undangnya udah jelas yang menentukan 92 dan 8 itu adalah menteri. Ya kan? Udah terjawab sebenarnya. Nah, kemudian udah digeledah, kemudian ada pengembalian uang dan seterusnya. Nah, makanya saya bilang kembali lagi, kalau memang kita mau, Anda menegakkan hukum itu yang paling utama kan Anda harus adil. Anda harus menimbulkan kepastian, Anda harus menimbulkan kemanfaatan dalam pengertian bahwa dari situlah nanti akan muncul hukum yang pasti, hukum bermanfaat dan adil itu. Kalau caranya seperti ini, ketidakpastiannya kan jadi panjang gitu. Nah, dulu masuk ke penyidikan, oke, kita nggak tahan. Tapi karena itu ada kayak masa waktu penahanan kan, KUHP mengatur gitu. Tapi yang jelas masuk ke penyidikan orangnya disebut. Ya. Ini dilakukan penyidikan orangnya yang disebut. Terus kamu nyidikin siapa gitu? Cuman kasih kode aliran dana haji ini sampai ke pimpinan tertinggi Kementerian Agama. Hanya pimpinan. Nah, sementara kalau pimpinan itu ada wakil menterinya, ada dirjennya. Ini sekarang kalau kita kasih kode-kode begini. Gitu. Kalau kita tanya orang-orang yang Prabowo yang kemudian punya passion anti korupsi dan memahami carut marut di KPK ini siapa? Yang Pak Prabowo panggil nih, gue pengen tahu tuh, itu berisik banget itu. Soalnya menteri gue juga ada yang dari
dari organisasinya itu tuh kan ada kan? Ya, kan? ya. Gue nggak enak nih, jadi gue bisa dibawa-bawa nih. Maksudnya gimana Pak? Ya lu beresin tuh. Oh, itu gimana undang-undangnya? Gitu loh. Ada nggak siapa? Atau nggak begitu? Saya nih menteri, Pak Prabowo kasih gambaran saya, gue kayaknya fokusnya di anti korupsi nih. Nah, gue telepon nih KPK. KPK gimana tuh? Yang ini kasus yang itu? Pak gini cepetin. Presiden udah ngomong tiap hari, lu nggak bisa jabarin tuh. Udahlah. Gue nggak peduli siapapun, partai politik gue juga gue kerjain, kan gitu kan? Betul. Kan harusnya begitu gitu. Jadi nggak ada keraguan gitu. Jadi makanya saya jangan-jangan Pak Prabowo pernah marahin KPK nih. Kalau dugaan gue ya. Jadi akhirnya jadi ragu-ragu untuk. Gue nggak ngerti gue ngomong. Bener nggak? Iya, jangan-jangan kayak gitu loh. Artinya karena kemarahan, pernah dimarahin. Ini kan kita bicara jangan-jangan ya Bang. Iya, maksud saya. Akhirnya integritas itu jadi luntur. Iya, jadi maksudnya gitu loh. Kan seharusnya dia udah bisa jabarin, bro. Bro, aku 4 tahun tuh nggak pernah dengar presiden gua ngomong kayak gitu. Nggak pernah. Gua rindu gitu ngomongnya. Sebenarnya kalau waktu zaman Bang Saud ada presiden model Prabowo gini, enak banget. Wih, gila gua rasa. Mungkin akan lebih banyak lagi. Enggak, gue unjuk rasa sendirian di istana. Bapak suruh ngejar sampai 26 kali, mana duitnya? Gue bisa ngomong gitu kan? Iya. Ya kan? Ini artinya memang soal anggaran yang masuk ke KPK dari negara ini yang nilai itu akhirnya membuat. Waktu itu kan cuman kita kurang dari 1 T. Waktu itu kurang 1 T loh. Kalau dibandingkan anggaran sekarang, Bang? Aku nggak tahu berapa sekarang, 2, berapa saya nggak tahu. Waktu itu kurang 1 T, itu udah bayar listrik, biar ini ikut tadi yang gua dongeng tadi kan bayar tuh. Pencegahan ya itu. Pencegahan tuh. Kalau udah balikin duit ketika pemeriksaan dilakukan, itu kan berarti kan dia pernah nerima duit itu. Itu memang langsung hilang pidananya. Enggak lah kamu. Ini nanya pura-pura nggak tahu dia ini. Nanya gue pura-pura nggak tahu. Nggak, ini kan pertanyaan masyarakat. Ini kan pertanyaan masyarakat yang harus kita jelaskan. Ya, balikin duit. Enggak. Ada pejabat Kemenak balikin duit. Waktu kasus BPK melibatkan bukan Kemenpora, pokoknya di BPK lah itu, di kejaksaan ya, di pengadilan, balikin duit yang nggak ada namanya, pokoknya balikin aja duitnya. Terus akhirnya hilang. Gitu. Iya, enggak. Salah juga kalau mengembali duit, kan ada konteksnya juga. Ya. Konteks dan teksnya ada dong. Masa ada ngembali duit nggak ada konteks sama teksnya? Dalam konteks apa gitu? Mengembalikan duit itu bukan berarti pidananya hilang, enggak. Tapi itu nanti hakim akan menjelaskan. Jadi dia kalau udah mengembalikan itu berarti dia membuka sesuatu lebih terang kan? Lebih gampang, penyidiknya juga. Harusnya lebih gampang dong. Oh iya, lebih menjelaskan dan kemudian nggak ada juga ngasih Pak ini Pak, lu pelajarin aja dari mana, lu cek aja nomornya duitnya dari mana, itu kan nggak mungkin kan. Jadi itu sebenarnya sudah berupa upaya untuk membuka lebih terang. Kayaknya ya, Bang ya, kayaknya nih ya. Orang yang bisa menerjemahkan perintah Presiden Prabowo itu bukan lembaga penegak hukum loh. Namanya Purbaya Yudisadewa. Abang gimana ngelihatnya? Iya, bisa jadi juga ya, karena dia yang ngerti angka sekarang. Angka ini mau dibawa kemana, dan mungkin dia nggak bisa menjelaskan, itu yang saya bilang, dia nggak ngejelaskan indeks persepsi korupsi 37 itu, sebenarnya kan kalau dari 1 sampai 100, berarti kan kalau ada orang 100, bahasa sederhananya, yang 70-nya itu kan jahat semua. Ya. Kalau secara linier lah kita katakan, indeks persepsi korupsi 37 itu berarti sekitar 70 lebih itu orang jahat semua. Yang gua khawatir Purbaya nggak ngerti itu, dia lihat tuh orang baik kayak dia semua gitu. Itu yang bahaya. Makanya saya beberapa kali ngomong di podcast gua juga di short YouTube gua, lu hati-hati, lu lihat semua tuh angka 37 itu jangan lu. Sekarang kan duit yang dikasih ke bank itu dia mulai curiga juga ya kan? Ya, curiga, mulai kecewa juga kan? Betul. Nggak jalan, nggak muter kan? Betul. Nah itu kan perilaku bro. Nah angka 37 itu pertama orang bersaing tuh ingin enak, nggak mau bersaing dengan benar. Kalau polisinya kerjanya kayak gitu, jaksanya kerjanya begitu, hakimnya kerjanya begitu, DPR-nya kayak begitu, ya kan? Cara kita berdemokrasi segala macam, hakim agungnya, MK-nya segala macam, jangan tersinggung. Angka 37 itu kan menggambarkan kita semua, termasuk kita di ruangan ini gitu. Ya. Jadi kalau orang-orang Nepal bilang, lu angka gue cuma beda sama 3 cuma 2 poin gitu. Lu jangan tersinggung gitu. Kalau saya ngomong gitu, polisi juga nilainya jelek, jangan marah. Itu salahin orang yang menilai kita dapat 37 dong. Jadi artinya apa? Purbaya juga jangan merasa ini bersih banget negeri ini.
Oke, lu baik mungkin, lu pakai teori-teori lu gitu kan. Seorang engineer menjadi ekonom menjadi engineer. Tapi nggak sesimpel itu untuk mengukur. Karena ini persoalannya kompleks. Nggak bisa dilinear aja, lu beli bakso 3, beli 300, lu jual 400, jadi 300 jual 400, untung 100, nggak bisa begitu. Karena kita jual 300, beli 100, jual 300. Orang bisa nggak dapat untung kok di negeri kita. Ya kan? Nah, jadi artinya gini, Purbaya, please Anda harus ngelihat indeks persepsi korupsi 37 itu cara bersaing aja kita tuh nggak tulus. Ada berpolitik, nggak cukup umur dipaksain. Ijazah nggak ada dibilang ada. Yang gitu kan ruwet itu. Jadi saya katakan kalau Purbaya memakai tools ekonomi sebagai mencegah korupsi itu keren. Tapi dia harus punya kalkulator yang harus ada spare 70% ini orang jahat semua nih. Dia harus paham itu ya? Oh harus iya dong. Itu nggak gampang. Tapi kan dia hari ini melakukan langkah. Dia memecat 26 karyawan pajak. Dia datang ke Bea Cukai, kemudian dia meminta gubernur untuk tidak melakukan pembajakan uang yang dari dana alokasi ke daerah. Terus dia melakukan banyak aktivitas yang meminta jajarannya untuk tidak melakukan moral hazard. Itu sudah. Dan jarang menteri yang melakukan itu, dan itu disukai oleh netizen kita. Oh iya, jadi maksud saya gini loh. Yang saya khawatir justru dia punya niat baik, tapi dia nggak punya satu kecurigaan di kepalanya ini orang 100 orang ini 70 ini maling jadi hanya semua. berpikir semua orang Sama. yang dia percaya itu baik semua gitu ya Bang ya. Itu yang berbahaya. Lo kan dia dibutuhkan berapa hari untuk mencat orang Bea Cukai tadi? Berapa hari dia belum setelah menjabat? Paling sebulan ya? Sebulan ini sudah. Kalau dia ngerti dari awal Bea Cukai itu kita tahu gimana. Lu kan gue cerita yang gue buka kontainer isinya BMW, dia bilang kunci Inggris. Ya kita podcast tahun berapa tuh? Gue buka kontainer, dibilang kunci Inggris katanya. Gue buka BMW sepeda motor 7 buah gitu kan. Dia kan nggak mungkin nggak tahu itu. Oke, mungkin ini as a matter of strategi. Dia tahu, gue tahu katanya. Cuma kan harus nyari bukti-bukti dulu gitu. Tapi dalam banyak feeling kita mengatakan dia memang selalu menganggap percaya, tapi belakangan dia sudah mulai ngelihat, oh iya gue dikacangin nih. Kan beberapa kali dia ngomong, staf gue nggak detail, dia bilang gitu kan. Betul. Nggak detail atau nggak detail? Nggak detail atau nggak detail, bro? Ya kan? Ya, jadi itu maksud saya, nah itu pembelajaran buat dia gitu. Harusnya dia bisa mengisi celah yang kekurangan itu tadi ya Bang ya. Dan menempatkan satu ruang kosong di otaknya itu untuk mencurigai sesuatu. Karena saya nggak tahu dia punya background apa ya di dalam, ya oke lah dia mengerti yang disebut sebagai risiko. Orang-orang ekonomi paling ngerti risiko diantaranya risiko fraud segala macam itu pasti dia tahu lah ya, dia ngerti gitu. Tapi once di politisi kadang-kadang dia melihatnya kan ya udahlah itu korupsi urusan KPK, yang penting gue kalau nggak nanti dia Sri Mulyani jilid 2 dia. Ini benar. Nah, gimana caranya? Kan Abang pernah bilang, yang paling sulit di negeri ini adalah menjaga orang baik tetap baik. Oh ya. Nah, Purbaya itu orang baik, Bang. Untuk sementara kita mengatakan baik. Dia orang baik ya? Iya, untuk sementara kita untuk menjaga dia tetap baik. Lu nggak boleh bilang orang jelek sampai lu bisa buktikan orang jelek loh. Bener nggak? Iya dong. Lu nggak bisa sampai lu bisa buktikan bahwa dia. Karena kita juga pernah punya presiden yang kita persepsikan baik. Iya. Ya, walaupun memang baik lah. Memang baik. Nah, sekarang kan Purbaya ini lagi jadi idola semua orang, terutama anak-anak muda. Komen-komen di medsos misalkan. Baru ada menteri yang membuat kita puas. Dia membuka satu celah, ada cahaya terang ada gitu. Cahaya gitu, ngomong apa adanya dan kayak podcast kita to the point aja ngomongnya. Ya. Ketika dia bicara dan orang jadi mengerti. Dan ada lagi yang bilang, kalaupun para menteri, kalaupun Anda tidak bisa membahagiakan kami, minimal Anda menghibur kayak Purbaya. Sampai sebegitunya orang menilai dia. Tapi biasanya bro, di ucapan itu sebenarnya itu ada trust loh di situ. Iya. Trust itu bisa muncul tuh dari body language, pemakaian kata, konsistensi, omongan gitu kan. Tapi begitu dia mulai nanti twist gitu ya, muter statement itu nanti orang butuh waktu memang. Butuh waktu 2-3
3 bulan, 4 bulan nanti ya akan kelihatan. Gimana gitu. jagain orang baik yang juga pasti banyak di negeri ini? Hari ini termasuk saya kan mendatangi salah instansi ya, saya nggak usah nyebut ya instansi. Saya di situ berdiskusi menjaga karena pekerjaan berat sebenarnya sekarang ini residu yang 10 tahun ini berat Pak bersihinnya. Berat banget. Jaksa, KPK, polisi itu membersihin residu yang 10 tahun ini berat sekali. Ini sekarang orang-orang yang menjabat nih banyak sekarang dipanggil-panggil, ditanya-tanya ke dosa-dosa orang masa lalu loh. Lu bayang nggak? Lu disuruh, lu pamit sama istri lu kerja, aku mau kerja. Nyampe di sana lu bukannya kerja, ditanya-tanyain dosa yang lalu. Lu kan urusannya BPK, tapi kan dia harus nanya ke lu juga kan? Karena lu yang lagi tugas di situ gitu. Nah itu sedang banyak kejadian tuh. Sedang kejadian nih, makanya saya katakan balik lagi, ketika kemudian katakanlah Purbaya juga sudah mulai bersih-bersihin semua itu, ya dia akan ditanya-tanya juga, akannya banyak persoalan juga kan, soal utang, soal IKN, soal bla 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 bla. Ya kalau bisa tuh dibagi aja, dia fokus saja, fokus pada hal-hal yang lebih strategi, creating the values tadi itu, menciptakan nilai. Yang teknik teknis itu kasih aja sama yang lain-lain. Udah beres, gue mau ini aja nih, menginspirasi masyarakat supaya percaya lagi nih, biar kemudian beberapa tahun ke depan kita pertumbuhan ekonominya lebih baik. Untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang hal teknis kasih eselon 1 tapi tetap dipantau gitu ya Pak ya itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat common sebenarnya. Nah kalau ngomongin Abang karena juga nyinggung soal dosa-dosa masa lalu, begitu yang sekarang yang lalu-lalu diungkap, salah satunya kan kasus Chromebook yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ini kalau kami saya pribadi melihat dan juga membaca komentar dari warganet, ini kayak semacam rebutan nih. Kasus-kasus besar yang tadinya banyak ditangani KPK, sekarang larinya Kejaksaan Agung. Nah, apakah memang seperti itu yang akan terjadi? Pembagian tugas untuk menegakkan 3 tadi penegak hukum yang Abang bilang. KPK, Kejaksaan Agung, dan polisi. Biasanya pengalaman menunjukkan gini siapa yang duluan menangani biasanya. Ya kan ada MOU 3 itu kayak. Siapa yang udah menangani duluan, yang lain kalaupun ada kasus yang sama disarankan diserahkan. Ditangani itu berarti penyidikan ya, atau penyelidikan tergantung komitmennya. Nah kemudian kalau dia sudah ditangani di sana ya mereka menangani gitu. Cuman yang jadi masalah sekarang adalah ketika kemudian peristiwa-peristiwa yang lalu itu lebih kepada persoalan-persoalan di luar dari perilaku yang orang itu memang punya niat jahat. Ini kan mulai ada penilaian ini kan Nadiem ini mirip Tom Lembong nih. Makanya ada 12 orang bikin pernyataan amicus curiae kan? Ya, amicus curiae, betul. 2 diantaranya malah pansel KPK gua tuh, ibu-ibu tuh. Nah itu kan mereka udah mulai ngeliat nih. Yang agak sulit adalah kalau kemudian ini bukan murni dari yang disebutnya proses penindakan gitu loh. Ya. Lebih kepada umpamanya dikaitkan dengan kebijakan 10 tahun ke belakang yang transaksi cukup tinggi, which is menterinya nggak bisa apa-apa gitu. Mas Goib udah baca nggak alasan Amiki itu ngomong? Belum. Amiki itu bilang bahwa intinya gini deh, bahwa Nadiem itu nggak seperti itu kira-kira gitu loh. Sehingga penyidik dianggapnya tidak mempunyai kecurigaan, batas-batas kecurigaan yang pas untuk kemudian mentersangkakan dia gitu. Tersangkakan Nadiem. Iya gitu. Jadi maksud saya kalaupun lari kemarin stylenya di kepolisian, stylenya di kejaksaan, stylenya di KPK, kan KUHAP-nya yang mengatur sama. Ya betul. Cukuplah 2 bukti, Anda kerja gitu. Selanjutnya sudah ada mekanisme kerjasama, ya. Tetapi karena di kejaksaan mereka penyidik menyangkut penuntut, di KPK juga gitu, penyidik juga ada jaksa penuntut. Yang membedakan mereka lebih cepat, lebih efisien, lebih membawa kasus. Tetapi kalau kemudian kembali ke kasus-kasus yang lebih spesifik kepada ngambil katakanlah Nadiem, memang ini belakangan menjadi menarik. Aku 2-3 hari ini ditanyain terus memang nih. Ini Nadiem nih dianggapnya itu karena sistem. Ya, jadi gini Bang, ada yang bilang kan Nadiem tidak menerima uang, betul. Dia tidak menerima uang, dia tidak memperkaya diri, bahkan dari nilai kekayaannya berkurang ketika dia jadi menteri. Ya. Jadi ya udah Pak Nadiem buka saja, terus terang saja apa yang terjadi itu sebenarnya. Di podcast lu ada 4 triliun itu. Iya, buka saja apa yang terjadi sebenarnya daripada seperti ini.
Iya, Ada yang bilang begitu, karena mungkin sistem itu yang membuat akhirnya dia tidak bisa bergerak, yang memaksa dia harus melakukan itu. Nah, itu yang saya bilang kembali lagi, kalau kita kembalikan dari Amiki itu kan sebenarnya itu bicara sistem. Amiki itu sistem. Itu kan awal sejarahnya orang kulit putih di Amerika, jangan dibeda-bedain yang gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara sistem, ya memang bisa jadi ini persoalannya adalah persoalan bukan persoalan dari perilaku atau niat jahat, mens rea, actus reus dari Nadiem sendiri. Tapi karena memang situasi itu memungkinkan dia buat kebijakan itu. Tapi dengan posisi yang menjabat sebagai menteri, sebagai penanggung jawab anggaran, artinya juga harus bertanggung jawab kan, Bang? Iya, itu kan pasal 23 dia kan. Karena perbuatanmu negara jadi rugi. Ya, gitu. betul. Tapi nanti di situ akan dilihat kamu tuh adalah perbuatannya tuh adalah penyalahgunaan wewenang atau memang menggampangkan sesuatu sehingga negara rugi, Anda harus bertanggung jawab walaupun nggak ada kickback ya kan, kickbacknya nggak ada. Nggak ada. Nah itu nanti silakan mereka yang bagaimana hakim akan memutuskan itu. Cuman maksud saya adalah kembali ke cerita tadi bahwa peristiwa 10 tahun ke belakang ini semuanya itu kan itu kelihatannya itu sesuatu yang sangat konyol-konyol gitu loh. Seperti kejadiannya sampai Tongun Lembong, ini juga kayak begini kan. Nanti kejadian-kejadian lain. Selain yang memang tegas ya soal 300 triliun, itu juga itu pun konyol sebenarnya. Kok sampai lama begitu 300 triliun itu konyol banget. Jadi maksud abang buat menteri-menteri yang kemarin 10 tahun menjabat hati-hati gitu Hati-hati, ya? Oh iya kan daluarsanya kan 18 tahun bro. Kadaluarsanya 18 tahun ya. Artinya kalau nggak selesai hari ini, kalau tahun 2029 gue jadi presiden, gue naikin juga tuh perkara. Iya. Emang abang udah dengar bahwa Pak Prabowo akan membuka semua ini? Oh kalau dari omongan dia kan dia harus konsisten dengan ucapannya dong. Kalau memang dia mau membuat, karena gini, per hari ini dia presiden yang berbeda dari sisi anti korupsi. Sorry kalau gue bandingin mulai dari negeri berdiri ya. Soal nanti itu menjadi kenyataan itu soal yang kita pegang omongannya. Ya kita kan udah melihat itu gitu statement-statementnya. Kalau zaman dulu Ismail Marzuki nyanyi anti korupsi aja nggak boleh. Nggak boleh Pak. Lagunya tuh baru gua nyanyikan tahun 2000-an kemarin tuh, lagu Yi namanya judulnya. Nggak pernah dinyanyiin tuh lagu itu. Bahaya loh, bisa ditangkap apalagi itu diucapkan oleh seorang presiden di mimbar yang resmi ya, bukan dari obrolan-obrolan begini kan. Loh, kalau mau keren, tonton pidato dia pada tanggal 18 di DPR. Itu yang paling keren dia ngomong soal anti korupsi sebenarnya. Dia ngomong, lu nggak peduli mau jenderal, itu ada kan kata-kata itu. Itu jelas itu. Itu dilihat sama dunia internasional. Dunia internasional itu kan ada diplomat semua duduk di situ. Ini keren nih, kita bisa investasi nih gini. Kalau negara kayak gini, itu kan janji kan? Itu hope kan? Nah, tinggal bagaimana mau dijalanin. Lu jabarin dong, polisi, jaksa, KPK, jabarin tuh omong presiden. Artinya hope tadi kalau tidak diiringi oleh indeks persepsi korupsi itu yang akan meningkat, jadi hanya omong kosong aja, hanya omong-omong aja jadi. Iya, karena memang dalam bahasanya intelijen itu, presiden batuk saja itu perintah. Presiden batuk. Kalau nyubit paha, Bang? Itu apa lagi kayak gitu? Oh ya, ada kan ketika presiden bilang kerugian dari nikel ini ada 300 T, ada nyubit paha. Dari timah ya. Dari timah, 300 T. Itu jabarin dong. Masa lu nggak bisa jabarin tuh? Iya kan? Batu aja lu harus jabarin gitu. Karena itu dia di depan diplomat loh, dipantau sama seluruh dunia, ya kan? Bahwa dia janji, nggak peduli gua, mau jenderal kek, mau apa kek, gitu kan? Masa kita nggak bisa jabarin itu? Saya kejar katanya. Iya, ngejar. Jadi makanya saya pikir nih, ya kita berharap lah ini sustain. Ucapan kita kedua nih, beliau sehat sampai tahun 2029, benar kan? Sebelumnya kita ngomong kayak gitu kan? Ya kan? Dijamin tidak ketua KPK tidak akan dipanggil seperti Agus Raharjo lah gitu ya. Iya. Betul. Malah disuruh lari, cuma nggak bisa jabarin. Mana yang mau dikejar nih kan? Nah kalau ngomongin kejar, banyak dari orang-orang yang terlibat kasus korupsi saat ini masih berada di luar negeri, Bang Saud. Ya, Pak. Kita bicara ada Paulus Thanos. Kemudian di dalam kasus Chromebook ada Juristan. Namanya juga disebut ya. Kemudian juga ada di dalam kasus kasus korupsi yang melibatkan di Pertamina, tata kelola Pertamina. Itu juga ada Riza Khalid. Nah, di zaman Abang kalau kita bandingkan, mengejar orang-orang pelaku-pelaku ini yang berada di luar negeri
Sulit nggak sih Bang kalau ngelihat sekarang? Apalagi dukungan Presiden sangat jelas. 26 kali Presiden menyampaikan untuk pemberantasan korupsi. Jangan sampai 50 kali dia ngomong. Betul. 50 kali tapi orang-orang yang di luar negeri ini nggak kekejar juga. Kalau dia sampai 50 kali, kurasa kita ke Kuningan nabukin orang itu aja semua. Lu paham nggak sih perintah Presiden gitu kan? Jadi gini, mungkin agak berbeda ketika bagaimana kita di kasus yang lalu independensi KPK, badan mereka bermanuver berani cepat waktu kita nyewa pesawat ke Kolombia kan. Ya. Nah ini kan sekarang mereka mikir, dia kan pegawai negeri, lo nyewa kerugian negara gue diadilin. Jadi dia takut bermanuver bisa jadi. Jadi artinya gini, ada instrumen yang harus diperbaiki. Mutual legal assistance harus kita perbaiki. Nah ini kalau orang-orang ngerti perintahnya Pak Prabowo sebenarnya, orang-orang yang paham hukum-hukum anti korupsi siapapun mereka di situ, kita nggak usah nyebut. Tapi ada sekitar 5 sampai berapa nama itu yang punya passion, paham undang-undang, paham ini. Jabarin dong. Ini ada orang ini yang sebenarnya harus ditindaklanjuti berkaitan kerjasama luar negeri. Mutual legal assistance-nya seperti apa? Ada undang-undangnya. Terus undang-undang KPK-nya seperti apa? Terus kemudian undang-undang tindak pidana korupsinya seperti apa? Terus undang-undang perampasan aset seperti apa? Instrumen-instrumennya kan harus di-clear-kan nih, ya kan? Kalau umpamanya katakanlah taktik strategi daily management melakukan penindakan, itu memang tergantung manuver kita. Kita tinggal kontak aja, umpamanya CPIB Singapura, lo orang ini ada di sini bisa bantu gua dong. Oh ini sebenarnya orang ini udah kita tersangkakan, nggak ada alasan bahwa dia itu bukan politik gitu ya kan? Ya kan kalau udah ditersangkakan itu kan bukan politik sebenarnya. Itu due process of law namanya, di dalam dunia internasional juga ngakui. Bukan karena kita nggak suka, karena dia nggak dukung gua kejar-kejar dia nggak gitu. Betul. Itu kan udah jelas kan? Due process of law-nya udah jalan. Jadi artinya nggak ada keraguan untuk kemudian melakukan penindakan-penindakan. Tetapi sekali lagi mungkin memang bagaimana untuk mereka membuat kepastian-kepastian dalam pengertian ada instrumen yang belum jalan, yang itu yang secara simultan harus diselesaikan. Jadi tadi undang-undang termasuk yang mulai perampasan aset dan mutual legal assistance dan seterusnya itu kan harus disamakan tuh. Orang-orang yang saya bilang 5-3 orang yang punya passion untuk menasihatin Pak Presiden tentang anti korupsi, ya jangan diam di situ. Kalau enggak nanti ini akan menjadi istilah ganti pemain, bro. Iya, ini pasti ganti pemain. Artinya main ini disimpan dulu, nanti ganti rejim balik lagi dia kan gitu. Itu akan muncul istilah itu. Ya Anda akan nanti kelihatan di akhir pemerintahan Anda, oh ternyata memang benar gitu, ganti pemain, yang itu yang kita nggak mau kan. Harus ada follow up. Jadi kalau mau gitu. bisa ya? Kalau mau seharusnya bisa. Oh bisa dong, bisa. Karena dia udah ditersangkakan. Oke, yang nggak bisa cuma satu. Apa itu? Harun Masiku. Harun Masiku. Baik, Karena terima kasih. Udah nggak tahu di mana. Masih ada apa enggak itu orangnya? Jangan udah ini, udah face off. Baik Bang Saud, terima kasih telah hadir di To The kali Point nih. aja. Ya cepat sekali Udah 1 memang. jam, Bang. Karena kita ngobrol dengan Bang Saud ini tidak pernah akan tuntas. Nah, kita 1 jam ini. belum selesai nih muji-muji Prabowo belum selesai. Oh iya. Biar cepat kita jadi menteri. Nah, itu dia. Biar cepat jadi menteri kita. Biar cepat. Emang abang mau jadi komisaris apa sih? Janganlah. Aku udah bilang di beberapa podcast saya, Pak Prabowo please jangan pernah bayar saya, nanti gua nggak bisa ngomong lagi. Wah keren ya. Ya, keren. Karena akan terbatas bicaranya. Iya dong. Nah, karena Kayak memang gini juga kan enak waktu. kan. Istilahnya kalau bahasa Sundanya itu apa namanya, dekat tuh bau, jauh tuh harum. Gitu. Harum. Karena keterbatasan waktu juga kita Udah akhirnya abang jangan mengakhiri masuk ya, Bang, ya. pemerintahan deh. Nanti kita kehilangan pencerahan. Iya. Karena biasanya kalau udah masuk Nggak, kayak gue yakinnya kalau gue masuk lu nggak manggil gue pasti. manggil minta proyek. Oke. Baik, terima kasih Bang Saud. Kalau dari pembicaraan dengan Bang Saud tadi saya mungkin bisa kutip ya. Ketika kebenaran disembunyikan, korupsi bukan sekedar soal uang, tapi juga nurani bangsa yang hilang. Yap. Era boleh berganti, tapi integritas tak boleh mati. Semoga suara lantang kita yang melawan korupsi ini tak hanya menjadi gema, tapi jadi pengingat bahwa hukum seharusnya berdiri untuk semua. Saya Eka Kasubah. Saya Gai Porto Sigit. Cepat sekali kesimpulannya bang. Luar biasa. Udah bisa jadi ketua KPK Iya dia. cocok. Tetap kritis, tetap waras, dan seperti biasa, to the point aja. Bye-bye. Bye. To the point aja.